saatnya kita harus jatuh di titik terbawah untuk menginjak seinjak-injaknya untuk loncat lebih tinggi. Oke. Jadi kalau lu ada di posisi itu nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Lu turun selangkah untuk lu loncat 10 langkah di kehidupan lu. Itu ada saatnya seperti itu. Dan dari situ lu bakalan dapet ilmu yang lu nggak bakalan dapet lagi di kehidupan lain. Dan itu akan jadiin lu tambah pintar dan tambah kuat. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yasyu Al-Safa. Kali ini gue kedatangan bintang tamu, dimana bintang tamunya sebenarnya gue kenal banget udah lama. Dia adalah model. Kita pertama kali gue ketemu tuh pas acara komunitas nih. Pasti lo semua tahu lah siapa lagi kalau bukan Kak Rizky. Halo Kak, Hai, sehat Kak? Poya, sehat alhamdulillah. Kak, kesibukannya apa Kak? Untuk sekarang ya, alhamdulillah mulai dari content creator, terus juga ngurusin beberapa perusahaan untuk konten-kontennya. Oh, serius? Iya, terus habis gitu freelance PR, model juga, Gila, talent juga. Tuh harus dicontoh tuh. Pandemi harus kreatif ya. Iya, masih muda. Jangan lemah-lemah ya kan? Harus semangat. Harus semangat. Soalnya di masa pandemi gini emang harus kreatif Kak. Iya, masa pandemi harus kreatif supaya menghasilkan dong. Iya benar. Cuan. Karena kita hidup kalau nggak ada cuan susah juga. Susah kan? juga. Banyak temen kalau banyak cuan pasti. Tapi kalau kita nggak punya cuan, temen jauh. Temen pergi semua. Pergi. Nah, itu Kak yang menarik adalah lu jadi apa? Content creator di sebuah perusahaan. Iya, Itu bergerak di bidang apa? Kita bikin kayak digital marketingnya, terus brandingnya, terus post fotonya, kayak gitu. Nggak cuma buat perusahaan, buat UMKM juga gitu. Itu semua Kakak yang ngerjain? Iya, aku juga ada tim sendiri. Jadi aku buat namanya Digi Media Kreatif. Digi itu sebenarnya namanya Darta Group. Oh, Darta Group. Iya. Digi Inggris ya. Biar singkat aja, Digi gitu. Digi. D sama G gitu. Itu namanya Kak sendiri yang. Iya, jadi aku punya impian di waktu zaman kecil, aku pengen punya perusahaan sendiri gitu. Wow, Impian adalah doa ya, kecil-kecilan, Iya. tapi semoga menjadi doa, menjadi kenyataan. Besar, gitu. Iya. Soalnya emang seru banget tuh, gue juga punya banget mimpi, pengen banget punya perusahaan karena kalau dibilang capek kerja, capek sih kerja. Iya. Apalagi enak kalau kita kerja buat diri kita, terus kita ngebantu orang lain juga, terus kita ngebukain lapangan pekerjaan, jadi kita nyari duitnya bareng. bener tuh, soalnya gitu. orang-orang nggak tahu sih, apa gue doang nggak tahu sih, orang-orang kayak gue nih sebenarnya udah capek dengan dunia kerja, pengennya punya kantor di bidang apa yang gue suka. Bener, paling enak kan hobi yang dibayar. Nah, gue fotografer, dia model, gue dibayar juga kalau ada yang motret, kakak juga dibayar Kalau ketika ada jadi model, iya. Dapat endorsean gak? Suka, endorsean juga suka. Oh, apaan? Banyak sih ya, kalau zaman sekarang kayak skincare, kayak gitu-gitu ya. Nah kalau aku sih lebih fokus ke branding. Jadi aku menawarkan ke perusahaan ataupun UMKM, kan mereka punya produk. Tapi banyak UMKM kayak di daerah gitu-gitu kan. Aku sering keliling ke daerah-daerah, mereka nggak punya nih kayak post brandingnya, atau mereka bingung untuk nge-branding usahanya. Padahal saat ini online ini kan sangat kenceng banget gitu. Jadi sayang banget kalau sampai nggak dimanfaatkan. Jadi mulai dari edukasi, ngajarin bikin kontennya, terus habis gitu bikin kontennya, foto produk, caption, copywriting. Nah, aku semua tuh yang ngurusin. Gila, asli. Dan gue baru tahu nih, soalnya kita cuman ketemu, cuman say hello aja ya. Iya. Itu pun kalau lagi ada komunitas bikin. Betul. Kalau enggak ya udah. Nah pas gue mau ngajakin Kak Darta juga buat podcast, kan emang untungnya kita udah kenal lama kan. Dan gue
dia tuh gue ngeri ngatur jadwal dia tuh susah banget. Waduh, enggak. Susah Enggak, banget enggak. sih. Tadi aja sebagai Enggak. konten kreator, model juga, endorse juga, ih sibuk banget. Mencari rezeki. Kak, yang gue tahu kan tadi sebelum kita ngobrol ini kan yang gue tahu adalah katanya kakak kesini tanpa siapapun kan? Iya, aku ke Jakarta waktu itu 2015. Hah? Nggak, aku bawa ada keluarga, tapi aku nggak dapet support dan aku nggak punya ijazah waktu itu. Oh nggak punya ijazah? Jadi kalian yang punya ijazah S1 kan tuh beruntung. Aku ijazah SMA aja sampai sekarang ini belum megang. Maaf ya Pak Kepala Sekolah. Nonton dia nanti. Iya, soalnya gini. Apalagi di Indonesia saat ini, kalau lu pengen ngelamar jadi konten kreator itu sangat sulit. Ijazah SMA apalagi kakak nggak ada ijazah tapi bisa tuh. Bisa. Perjuangannya dahsyat. Luar biasa banget, emang Luar keras biasa. banget Jakarta, apalagi Jakarta ya, Jakarta keras banget. keras, cuy. Karena memang stigma dan banyak banget orang-orang yang memang mengedepankan apalagi ijazah gitu kan, kayaknya memang itu secara sistem memang harus ada gitu ya. Tapi aku pengen di sini buat semuanya jangan berkecil hati gitu. Sebenarnya kalau kitanya mau kreatif, kita mau usaha, kita bisa menjadi orang yang berbeda dan nunjukin kualitas kita yang sesungguhnya. Nggak Itu cuma setuju. di atas kertas. Bener. Karena emang kebanyakan orang yang di atas kertas pun belum tentu Betul. siap. Betul. Dan sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapetin di sekolah itu dengan ilmu kehidupan itu berbeda. Iya. Berbeda pemaparannya. Pasti banyak lah yang ngerasain lah. Jadi ketika kita terjun langsung ke lapangan, masalah yang kita dapetin juga berbeda. Problem solvingnya juga berbeda. Gitu. Iya, soalnya apalagi ya, kan ada yang bilang juga pengalaman adalah guru terbaik. Iya, guru terbaik. Dan aku udah ngerasain sesakit-sakitnya hidup tuh aku udah ngerasain banget. Naik turun busway, aku nggak ngerti Trans TV itu di mana, nggak ngerti itu Pancoran di mana. Gue kalau lewat Pancoran sekarang, ya Allah, zaman dulu gue pernah berdiri di situ nangis gue, karena aku bingung alamat gitu. Aku pernah nangis tuh di situ Pancoran. Emang pas emang kakak asli mana? Aku kan dulu SMK itu di Kuningan Jawa Barat. Di Kuningan Jawa Barat tuh 3 tahun SMA. Selama SMA tuh di sana, SMP SMA. Terus habis gitu kemudian bapak aku meninggal, aku harus pindah ke Jakarta. Karena dulu kakak aku udah kerja di Jakarta, jadi kakak aku bawa semua ke Jakarta. Enggak pantesan. Kalau emang tinggal di Jawa Barat terus datang ke Jakarta ngeliat patung Pancoran nangis, ya pantesan emang tinggal di Jawa Barat terus baru datang pertama kali. Iya, nangisnya karena memang aku tuh nggak dapat support. Habis itu harus casting kemana-mana, tapi nggak ada support, balik lagi nggak ada yang ngedukung. Iya. Terus sendiri nggak punya siapa-siapa. Itu sih yang susah. Iya sih, Teman sharing aja nggak ada gitu. Apalagi itu namanya sendiri tuh emang susah ya. Kak? Sendiri sakit ya, sakit. Nah, berarti pas kakak tuh yang tadi jadi model. Pernah menjadi model itu dari umur berapa? Jadi aku mulai itu dari waktu zaman sekolah. Awalnya itu aku model workshop, model make up, model majalah pengantin, terus model pengantin. Itu tahun berapa tuh? 2014, 13, 2012 kayaknya. Masih sekolah? berarti? Masih sekolah, masih zaman-zaman Lulusan SMA. tahun? Lulus tahun 2015. Wow, berarti dari kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMA. Udah Model terjun? ya SMA. SMP itu sebenarnya udah sekali 2 kali lah ikut fashion show, tapi nggak terlalu fokus. Kalau SMP itu aku lebih ke lomba-lomba pelajaran. Terus SMA juga aku ikut model, sama aku jadi ketua organisasi, ikut lomba-lomba di sekolah, terus jadi first speaker bahasa, jadi duta bahasa, kayak gitu-gitu. Jadi kerjaan aku nih, aku jarang masuk. Jadi kerjanya keluar kota, Cirebon, Kuningan, Bandung. Cirebon, Kuningan, Bandung. Ya kadang-kadang show, kadang-kadang lomba, kadang-kadang apa. Tapi gurunya semua baik karena memang kan membawa nama baik sekolah kan. Jadi mereka support. Iya, memang kalau ada satu siswa yang berprestasi di sekolah tersebut pasti namanya sekolah pasti support karena dia akan membawa nama baik si sekolah tersebut. Nah, yang menarik adalah ya kita flashback ke belakang, yang menarik adalah ketika kakak memutuskan untuk datang ke Jakarta itu ada apa Kak? Jadi waktu itu memang kan sebenarnya impian aku waktu ketika sekolah itu sebenarnya aku udah enak ya, maksudnya aku udah punya channel sendiri, terus aku udah punya komunitas sendiri, terus habis kayak gitu aku juga punya online shop. Jadi aku dapet uangnya itu double, triple malah, dari orang tua dapet, terus habis kayak gitu dari lomba-lomba dapet, terus dari modal juga dapet. Nah ketika pindah ke Jakarta putus semua.
Habis Untuk deh ya channel semua habis karena ketika pindah di Jakarta aku harus mulai semua dari nol. Nggak ada organisasi. Dulu kan masih ada BKKBN, BNN. Aku Iya, aktif di organisasi pemerintah. Dan emang udah tinggal di sana, jadi udah ngerti kan. Iya, Aku karena kan sering di sana kan tempat tinggal kakak sendiri lah. Iya, jadi terus tiba-tiba yang biasanya aktif, punya kegiatan, ikut sosialisasi, ikut lomba, blek ke Jakarta, bingung dong. Bingungnya adalah ya, karena memang dari awal nggak dapet support dari mama. Dan aku cuma punya mama sama kakakku. Dan waktu itu umur 16 tahun mau dapat uang dari mana? Iya. Dan di saya itu harus pindah, nggak punya uang jajan sendiri yang zaman dulu nggak mau kasih jajan juga bodo amat, gue punya sendiri gitu kan. Ini nggak, aku harus kan. Terus habis kayak gitu mama aku memang ya siapa sih sekarang orang tua yang memang tidak paradigmanya masih no. Jadi maunya yang kerjanya tuh office hour, maunya ngantor, lebih karena kakak aku tipenya anteng. Jadi dia tuh nggak aneh-aneh. Beda. Kalau kakak aku office oriented banget. Jadi udah nyari karir di kantor, mau sampai bertahun-tahun dia anteng aja di situ udah gitu. Udah zona aman, zona nyaman gitu. Kalau kakak aku tuh kayak gitu. Nah, mama aku karena melihat kakak aku seperti itu, jadi otaknya tuh maunya ya Kiki harusnya kayak gitu gitu. Itu berarti secara nggak langsung kita dibanding-bandingkan ya? Oh, setiap hari. Bete ya sih. Bukan bete lagi, menangis-nangis. Aku mengalami waktu aku pindah ke Jakarta, aku mengalami titik terendah hidup aku tuh aku ngalamin banget. Karena aku sampai waktu itu pernah diusir dari rumah. Karena aku ngotot, maksudnya ketika dikasih opportunity, malah aku casting. Suruh nyari kerja gue casting, kayak gitu. Dan nggak disetujuin dan nggak suka, mama nggak suka. Terus abis kayak gitu ya namanya sebenarnya orang tua niatnya pasti sayang, tidak ada orang tua yang tidak sayang, tapi kadang kita punya perbedaan pola pikir dan orang tua perlu proses untuk mencerna itu. Dan di usia 16 tahun saat itu nggak bisa lah mikir begitu. Iya, nggak bisa berdewasa gitu loh. Iya, di usia 16 tahun itu pikiran lagi labil-labilnya. Dan jadi waktu mau pindah dari Kuningan ke Jakarta, aku tuh dapat info tentang Wajah Femina sama Cantik Indonesia Trans TV. Aku bilang karena aku dari kecil tuh ambisius lomba ya, dari SMP SMA. Aku bilang setiap tahun aku tuh bikin target. Tahun ini harus menang lomba apa, harus ikut lomba apa. Dari kecil tuh kayak gitu. Jadi aku bilang, aduh aku di Jakarta harus ngelakuin sesuatu gitu. Aku harus berprestasi. Aku nggak boleh dengan semua keadaan aku yang stuck begini. Aku harus cari opportunity supaya aku tetap bisa lomba. Segila itu sama lomba gitu. Seneng banget lomba gitu. Orang kalau udah mencintai suatu kerjaan, apapun akan dilakukan. Iya gitu, dan menurut aku itu positif. Jadi ya udah gitu kan. Dan abis gitu syukur-syukurnya alhamdulillah aku apply dua-duanya dan dua-duanya aku diterima. Iya, alhamdulillah. Waktu itu 2015. Umur 16 tahun, tapi waktu itu bapakku baru meninggal. Jadi kondisinya masih yang bener-bener masih lagi goyang-goyangnya. Terus habis kayak gitu ke Jakarta gak dapat support dari mama, terus banyak selisih paham di rumah. Pasti ngerasa lah, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian jadi anak pengangguran di rumah? Pasti kalian ngerasain lah, rasanya tuh kayak gimana tertekannya. Kalian pengangguran, terus habis kayak gitu kalian menyukai sesuatu yang orang tua kalian nggak suka, nggak enak banget. Gak usah diomongin tuh, itu sakit banget gitu, sakit banget. Dan sampai waktu itu yang aku bilang tadi, aku diusir, aku harus keluar. Dan saking aku bilang waktu aku sebenarnya gini, waktu itu ibu aku nyuruh aku keluar karena mau aku tinggal di rumah tante, ya kan? Di mana tante? Di Jakarta? Di Bogor. Oh, di Bogor. Ya. Karena memang keluarga aku Arab, jadi aku berpikirnya adalah ketika aku ikut ke sana, aku harus berjilbab dan lain sebagainya. Ya kan, masih labil Bu. Sedangkan aku masih begini gitu, masih seneng lomba-lomba ya kan. Jadi gue nggak mau gitu kan. Jadi ya udah dengan ngototnya ya udah kalau gue diusir ya udah gitu. Itu gue nangis di halte sampai mata gue bengkak. Iya, gue nangis gitu kan. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bener-bener perih banget yang gue udah ngerasain. Dan gue pamit ke diri aku, saya harus memampukan diri saya. Saya harus bisa mandiri dan saya harus bisa menjawab mimpi saya. Saya harus bisa. Aku bilang kayak gitu, dan aku bilang aku pasti kuat. Aku bilang gitu. Allah pasti sayang sama aku dan aku bisa ngelawan semua ini. Padahal waktu itu tuh aku udah kayak menang Wajah Femina. Aku sampai ke Gramedia. Waktu itu ada namanya Mall Balai Kota. Jadi aku waktu itu aku ke Mall Balai Kota cuma lewat. Jadi aku ngeliat aku masuk gak ya Wajah Femina. Jadi pengumumannya itu zaman dulu kan. Zaman dulu tuh di majalah. Pas aku lihat ya ada foto aku tuh udah seneng banget sampai merinding gitu. Asli itu seneng banget. Iya, seneng banget. Dan itu aduh ya ampun.
ya seneng banget gitu kayak yang prestasi, wah iya ada foto Kiki gitu kan. Abis mama aku ya bodo amat gitu. Secuek itu. Secuek itu, nggak. Berarti benar-benar nggak support ya, Pak? Ya nggak support. Prestasi tertingginya adalah wajah anaknya ada di majalah Iya, yang dijual seluruh gitu kan. Indonesia kan. Iya. Nggak cuma itu, waktu itu aku juga masuk Trans TV beberapa episode Cantik Indonesia, dan itu maksud itu susah. Dan aku mewakili Jawa Barat waktu itu. Dan waktu itu aku ngedown banget. Ngedownnya adalah saya tidak dapat support dari ibu. Oke. Ya kan, terus habis itu kondisi bapak juga baru meninggal, gak ada yang support, terus harus ngelakuin semuanya sendiri yang masih umur 16 tahun dan gak punya koneksi, nggak punya relasi seperti sekarang di Jakarta Ya, gitu. kalau Jadi sekarang mah, ya. kalau sekarang kan bisa minta support dari desainer atau apa, dulu mana ngerti. Umur 16 tahun gitu, dan jadi bener-bener kayak survive banget, gila, sampai ngedown banget, terus akhirnya aku tereliminasi di Cantik Indonesia. Dan aku kembali Itu dapat di mana? Tereliminasi di dari berapa orang? udah seluruh Indonesia. Aku masuk Berapa jadi besar? masuk yang 30 besar. Oh, itu yang tereliminasinya. Iya, ya, tereliminasi. Jadi mereka itu pilih dari seluruh Indonesia, terus jadi berapa, terus habis itu yang ke-30 kan tayang kan. Nah, yang ke-30 itu aku malah tereliminasi. Karena waktu itu ngedown banget, bener-bener yang aku tuh nggak ngerti gimana cara bersosial. Makanya ya, pengalaman itu adalah guru yang paling bener-bener berharga. Karena dari situ aku ngerasain, gila ya, ternyata kayak gini. Gimana sih kita bisa ngomong sama orang? Gimana sih biar orang tuh ngehargain kita? Gimana sih biar kita tuh bisa diterima sama orang? Itu gue belajar, kayak gitu. Gue bilang, oh ternyata gue harus kayak gini, oh ternyata kayak gini. Tapi waktu itu karena jomplang, aku tidak dalam kondisi mental aku yang sehat. Aku bisa bilang kayak gitu. Karena apa? Nggak ada support, nggak punya apa-apa. Sedangkan anak-anak yang lain punya orang tua, punya support, ada desainer dan lain sebagainya. Gue nggak ada gitu. Itu gila banget sih. Itu berat banget. Aku nekat bisa gitu, dan hal yang paling menyakitkan adalah gagal adalah menyakitkan. Karena ketika gagal saya harus pulang dan saya harus menerima kenyataan bahwa orang tua saya tidak menerima. Menang, ibarat katanya orang kan nggak tuanya menang. Aku merasa ibarat katanya orang tua ketika kakak Rizky ikut Cantik Indonesia. Terus kakak Rizky pulang, berarti tandanya apa yang gue bilang, lu tuh nggak bakalan bisa tanpa gue. Istilah rasanya kayak gitu. Tapi aku merasa langsung yang itu titik ngedownnya kayak gitu. Tapi aku bilang sebenarnya aku sedih karena waktu itu umur 16 tahun masih labil dengan kondisi yang sangat amat menyakitkan. Maksudnya banyak banget lah yang aku rasain kayak gitu kan, karena aku sendiri kayak gitu. Tapi aku bilang gue bisa ngelaluin ini. Dan waktu itu ketika aku harus keluar dari rumah, habis itu tapi dimarahin suruh pulang lagi. Jadi aku cuma dikasih waktu 10 hari sama orang tua aku untuk ada di rumah dan melakukan semua. Jadi dulu itu kesalahan aku adalah aku juga nggak rajin masalah rumah tangga lah. Maksudnya, tapi kan umur 16 tahun lah ya. Nah, sebenarnya hal-hal itu hal-hal wajar lah. Sebenarnya hal-hal wajar. Tapi pada saat itu semuanya jadi penuh tekanan karena kondisi aku yang memang ngelawan gitu. Maksudnya aku maunya dengan jalan aku sendiri. Itu dengan orang tua yang maunya beda sendiri ya gitu. Aku cuma dikasih 10 hari untuk stay di rumah, habis itu aku harus ke rumah tante. Yang di Bogor. Aku udah kayak, wah ini gimana nih, gitu-gitu kan. Sakit banget, dan waktu itu udah yang ngerasa gila, gue anak kandung udah kayak anak tiri gitu kan. Pokoknya masa-masa itu tuh udah hal yang paling terperih dalam hidup aku. Tapi sampai sekarang aku belajar dari itu semua. Dan dari jatuh, kita belajar untuk kuat. Nah, habis itu sampai akhirnya panjang banget story-nya. Sampai aku ngelamar kerja itu pertama, jadi sebelum ke rumah tante, cerdiknya gue ngeliat info lo. Jadi gini, besoknya ke rumah tante, kan di depan rumah gue ada mall kan. Gue nanya info lowongan kerja. Cerdiknya gue nanya dulu, hati anak 16 itu, gila gue habis kerja jadi model, masa gue kerja langsung ke bawah sih gitu kan. Gue gengsi banget gitu, gila ya goblok, gue nggak mau gitu. Tapi gue realize, gue bilang ada saatnya kita harus jatuh di titik terbawah untuk seinjek-injeknya untuk loncat lebih tinggi. Jadi kalau lu ada di posisi itu nggak apa-apa, serius nggak apa-apa, lu turun selangkah untuk lu loncat 10 langkah di kehidupan lu. Itu ada saatnya seperti itu, dan dari situ lu bakalan dapet ilmu yang lu nggak bakalan dapet lagi di kehidupan lain, dan itu akan jadiin lu tambah pintar dan tambah kuat. Iya, mungkin gini, kalau seandainya pada saat
kalah terus pulang dan ikutin kemauan orang tua, mungkin Ya nggak akan sosok jadi. si Rizky Darta nggak akan seperti ini. Iya, nggak akan ada Kiki yang kuat tuh nggak Iya. ada, nggak akan ada. Terus ya udah, akhirnya aku berdamai dengan diri aku bilang Sangat sulit tuh berdamai dengan diri sendiri. susah. Dan kerjaan aku itu waktu itu cuma nangis, sholat sama Allah, ya Allah kasih aku jalan. Dan aku tipenya gini, ketika aku udah berkeinginan, aku kerja keras untuk apa yang aku impiin. Oh iya. Kayak gitu. Jadi dulu itu waktu aku zaman SMP kalau nggak salah, aku selalu bilang. Jadi zaman 2010 2009 uang 5 juta itu gede. Oh iya. Ya, 2000 gitu kan, karena gaji waktu itu cuma 2 juta. Zaman aku lupa ya, aku pokoknya waktu itu zaman itu gaji segitu tuh gaji gede. Sangat besar. Sangat besar, itu gaji kayak manajer atau gaji apa. Terus aku bilang kayak gini ke mama, oh nanti tenang aja, gaji aku lebih dari 5 juta. Aku sekali ngomong gajiku udah jutaan, aku bilang gitu. Lah, kayak gitu. Karena aku tipe orang yang memang kalau di rumah tuh ngelawak, jadi kayak nggak ada pinter-pinternya. Ini nggak percaya, mama aku tuh nggak percaya aku bisa melalui hidup yang bener-bener keras, tuh nggak percaya. Dan ya udah, itu kebawa sampai gede gitu. Jadi mama aku ngerasa kayak you just nothing gitu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah. Akhirnya saya berdamai dengan diri, aku ngelamar kerja. Ya, dan itu tanpa ijazah, aku cuma bawa surat SKL namanya. Oh, cuman surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Ya, habis kayak gitu aku ngelamar kerja jadi waktu itu menarik nih, sebelum jadi tante aku kan di Bojonggede, stasiun Bojonggede. Itu pertama kalinya aku naik kereta. Serius, dengan mata bengkak habis diomelin. Oh. Itu malunya ketemu orang atau udah nggak peduli, mata gue bengkak, gue cuma bilang ya Allah hidup gue begini amat. Ini orang yang ngelihat Kenapa nih? Jadi waktu itu, tapi aku dapat info dari si itu tentang SPG. Oh, oke. Tentang SPG. Terus habis kayak gitu, Mbak, aku nanya kan, aku malu banget loh ngelakuin itu, karena aku bilang kenapa gitu, karena aku ngerasa hidup aku sebelumnya lagi di atas, tiba-tiba aku harus ke bawah gitu kan, aku nanya. Nah itu tuh yang membuat orang kadang malas untuk bangkit. Nah iya, nggak boleh kayak gitu. Iya, kebanyakan orang ketika dia berada di atas, tahu-tahu jatuh, udah itu pasrah. yang membuat orang akan sangat sulit buat bangkit. Padahal ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu miliki, yang kamu hilang itu hanya sesuatunya. Maksudnya yang kamu hilang itu hanya bendanya, prestasinya atau apanya. Tapi yang kamu rasain, pengalaman, ilmu hidupnya itu kan nggak hilang. Iya, benar, setuju. Dan kalau kamu bisa kumpulin itu, kamu bisa lebih kuat dan jadi yang lebih spesial lagi. Itu sebenarnya, dan itu yang aku pelajarin. Dan abis itu gue interview, gue nggak pakai sendal kantor, nggak pakai pantofel, gue pakai sendal capit. Sepatu kantor lah ya, layaknya orang itu. Iya, enggak, karena waktu itu gue pikirnya, ya Allah kalau gue di Bogor gue harus berjilbab, gue gimana gitu. Dan ketika gue di Bogor, nanti gue nggak bisa interview di Jakarta, tambah jauh dong, gila, gue nggak bisa casting, gitu kan. Jadi mimpi kepala gue tuh udah dengan stigma yang negatif semua, gitu, casting lomba, pokoknya intinya gue udah casting lomba, karena emang aku gila, aku pengen berprestasi, aku bilang aku punya mimpi, aku bilang gitu, dan aku percaya dengan mimpi aku. Mikir dong, ya udah dikasihlah tuh alamat itu kayak agensi SPG di Tebet, namanya Galang, namanya Mbak Ana. Halo Mbak Ana, thank you banget. Jadi waktu itu saat aku interview, Mbak Ana bilang, namanya Mbak Ana bilang, kamu mau interview? Iya. Sepatumu mana? Gak ada, mata bengkak, Wak. Abis diusir, Wak. Abis diusir. Ini anak kenapa? Enggak gitu ya kan. Tapi dari situ bener loh ya. Dia bisa melihat aku dari sisi yang lain. Dia bisa melihat dari aku, dan aku dapat kerjaan dari dia di Wilmar waktu itu. Dan aku waktu itu nggak ada jasa. Waktu itu aku cuma kerja jadi SPG itu kayak sekitar 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu. Tapi jadi ketika aku ke rumah tante aku udah pede karena aku udah punya kerjaan. Dan aku bersyukurnya hari itu, ini kayak sinetron sumpah. Jadi aku hari itu ngelamar, Mbak Era langsung bilang, Rizky, kamu mau saya tempatkan di mana? Gue langsung bingung, saya aja gak ngerti Jakarta, Mbak. Itu dia ketawa. Terserah Mbak, saking itu terserah Mbak. So, aku bilang dalam itu, nggak apa-apa. Aku bilang gitu, aku mulai semua dari nol. Aku bilang nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Udah, terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nilai aku tuh tinggi. Jadi aku cuma SPG, tapi nilai aku tinggi. Jadi waktu itu gaji UMR masih 2,8, gaji aku udah 3,5. Oh, itu gede tuh, karena penjualannya cukup. Iya, dan itu bukan SPG yang kayak rokok tuh, enggak. Jadi itu Wilmar itu tahu minyak Sania, Sania kalau nggak salah. Jadi aku sampai jadi SPG minyak goreng. Aku ngerasain dan aku pernah jadi asisten chef juga.
Serius, aku saking secari nyari duitnya itu, jadi aku nggak sampai nggak gue kalau gue mau jadi sesuatu, gue harus memampukan secara finansial, secara otak, gue harus pinter, gue harus bertanggung jawab dengan diri gue, dan gue pasti bisa, gue bilang gitu. Dan asal itu halal, kenapa enggak? Iya, Gitu, bener. hajar aja, gitu. Dan gue bakal buktiin ke orang tua gue kalau gue tuh bisa. Nah, aku bilang kayak gitu, dah. Aku kerja cuma sekitar 3 bulan itu jadi SPG, abis kayak gitu jadi asisten chef kayak gitu-gitu. Abis itu aku dapet tawaran dari Mbak Ana, Rizky mau nggak masuk ke Kalbe, perusahaan yang bonafit loh ya, perusahaan yang Kalbe itu susah banget masuknya, Kalbe nutrisional. Semua yang ngedaftar tuh S1, gue doang yang SMK. Terus habis kayak gitu prosesnya panjang. Habis kayak gitu susah, opportunity juga kecil. Ki, kita coba yuk, kata Mbak Ana. Bismillah aja ya. Aku modal sholat dan aku nunjukkan bahwa ketika kita interview itu aku belajar ya, sering banget interview karena kamu harus terlihat kalau kamu adalah orang yang mau menerima ilmu dari perusahaan itu. Dengan seperti itu, perusahaan akan nge-hire kamu gitu. Dan aku tunjukin ke perusahaan bahwa saya adalah perempuan yang mau bekerja keras, saya mau belajar dan saya mau belajar semuanya dari nol. Aku bilang kayak gitu. Saya nggak punya background kesehatan waktu itu, tapi saya harus belajar kayak ahli gizi waktu itu. Orang pengen belajar ahli gizi itu, kita harus ngeluarin duit. Kita harus ngeluarin duit berapa puluh juta. Sementara Kak Rizky adalah orang yang sangat-sangat beruntung gitu. Belajar, dapat ilmunya, tapi dibayar. Dapat duit, iya. Bener kan? Iya, bener. Nah, itu makanya percayalah kalau kita memang punya niat yang tulus dan kita mau kerja keras, Allah itu akan ngebukain jalannya. Dan sabar gitu kan. Jadi aku udah ngerasain sepahit-pahitnya. Jadi waktu itu prosesnya tuh panjang banget, sampai berkali-kali tes, mulai dari tesnya banyak banget ya, sampai aku lupa, tes kesehatan, habis itu tes banyak banget tesnya, sampai final interview dan lain sebagainya. Terus aku ditelepon sama Mbak Ana, Ki, selamat ya kamu masuk. Oh, Kayak gitu. terus saya Kayak yang kayak nggak percaya. kayak nggak percaya. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah udah jawab doa aku. Aku akan memampukan diri aku. Aku bilang saya akan memandirikan diri saya secara finansial. Karena apa? Di Kalbe itu susah, masuk ke Kalbe itu susah banget. Dan habis itu terjamin. Tapi memang persaingan nilai itu ketat. Karena aku harus setiap hari aku belajar, setiap hari ujian, setiap bulan ujian kesehatan ya. Jadi ada PK-nya. Jantung, kolesterol, asam urat, semua. Jadi dari gue yang backgroundnya model, tiba-tiba gue nyemplung ke kesehatan. Bayangin. Itu jauh banget. Jauh banget. Tapi balik lagi, gue harus memampukan secara finansial dulu nih, kata gue gitu. Gue harus bisa, gue dapat ilmu baru karena gue senang belajar. Gue dapat ilmu baru, terus habis itu gue dapat relasi yang baru, dan habis dari situ gue bilang gue pasti bisa nih, kata gue gitu. Ya udah. Syukurnya Allah maha baiknya aku ke Kalbe, semua itu berubah dari Kalbe. Aku dapat UMR masih 2,8, gaji aku udah 5 juta. Wow. Sesuai dengan beberapa tahun yang aku bilang sama ibu aku. Nah, menarik nih, serius menarik nih. Nah, ketika Kak Rizky kerja dan dapat duit dan gaji seperti itu, Kak Rizky bilang ke orang tua? Bilang. Dan ketika memang saya mulai mandiri secara finansial dan saya bisa lebih mandiri bahkan dari kakak saya, ibu saya mulai melihat. Oh, akhirnya Perjuangannya itu dilihat. Atau mungkinnya adalah coba kalau seandainya orang tua Kak Rizky adalah orang tua yang bukan tipikal yang mendukung aja apa keputusan keputusan anaknya, mungkin nggak jadi Kak Rizky yang sekarang. Iya, makanya di balik kita harus mencari sisi positif. Iya. Sisi positif. Aku selalu bilang bahwa hidup itu amanah yang diberikan Tuhan oleh kita. Jadi gimana kita mau kuat, mau survive, mau bangkit. Tapi kalau orang tua aku seperti itu dan akunya nggak survive, I will be just nothing. Iya, ya kan? bener, Aku juga nggak akan jadi apa-apa, Iya, gitu kan. apa-apa, percuma juga, gitu kan. Ya itu, tapi aku punya komitmen yang kuat. Dan saat itu, waktu itu gaji aku udah 5 juta, UMR Jakarta masih 2,8. Kakak aku pun gajinya masih sekitar segitu, gitu. Dengan bangga gue bilang, aku udah bisa banggain mama secara finansial, aku bilang kayak gitu. Dan hidup aku mulai tertata rapih tuh ketika aku masuk Kalbe. Aku fokus ngejar nilai kerjaan, karena kan jadi kalau di Kalbe itu nilai nggak boleh turun, performance nggak boleh turun, target nggak boleh turun. Aku belajar, aku suka. Aku bilang otak gue terasah terus gitu kan. Emang senang belajar kan, otak gue makin ini dan nggak apa-apa. Dan memang dari Kalbe saya belajar, makasih Mbak Putri, hai. Mbak Putri adalah TL-nya. Jadi dari Kalbe aku belajar tentang disiplin, kerja keras, on time, dan aku banyak belajar tentang how to dealing client, how to treat client, itu semua dari Kalbe.
banyak ilmu yang aku serap selama 1 tahun. Nah, balik lagi, ketika keuangan aku mulai stabil, aku bisa beli apa yang aku mau, orang gaji gue gede, waktu itu saat itu bisa disombongin lah, maksudnya karena waktu itu terhina-hina banget ya, maksudnya pernah susah itu sebelumnya kan, aku udah bisa memampukan diri aku dan juga aku bisa memampukan ibu aku udah dalam zona yang senyaman itu. Tapi balik lagi, hati kecil aku masih nggak terima karena gue masih mau jadi model, gue masih mau lomba, belum cukup gitu. Gila nih anak, sampai TL aku aja nggak bilang gini, Riz, kamu kan punya tanggung jawab ibu kamu. Waktu saya mau resign, nggak boleh resign. Saat aku di Kalbe 1 tahun, dan habis itu saya beranikan diri untuk resign. Bayangin, udah di posisi senyaman itu, sesusah itu, dan aku rela mau ngelepasin semua itu untuk kembali ke titik nol untuk mencapai mimpi-mimpi aku. Gila sih. Enggak, maksudnya gini loh. Banyak orang yang mau kerja posisi Kak Rizky saat itu, tapi Kak Rizky memilih untuk resign. Tapi yang salut nih sebenarnya, adalah kakak berani ngambil keputusan gila. Iya, keputusan gila. Karena jarang yang banget. Iya, karena gini, planningnya adalah jadi ada dua jalan hidup yang sebenarnya bisa aku tempuh. Satu, strict di Kalbe, fokus belajar dan fokus kejar nilai di Kalbe dan target di Kalbe, dan kuliah. Jadi niatnya awalnya seperti itu. Jadi awalnya aku mau kuliah, sampai kuliahku selesai baru aku resign. Karena tadinya aku mau kuliah sambil kerja, ya kan. Jalan yang kedua adalah ngambil ide gila gue resign, gue ambil model, gue hidup dari model. Kerjanya gue pulang, kuliah hilang. Dan waktu itu 2017. Jadi 2016 kan masuk tuh, 2016, iya, 2017 ketika mau resign, TL, karyawan-karyawan yang baik, yang udah kayak saudara, udah kayak kakak bilang, serius lu? Mak, lu mau dikasih makan apa? Dia bilang kayak gitu, karena dia tahu. Mereka nahan karena mereka tahu siapa. Iya, mereka tahu aku kayak gimana, dan mereka tahu juga aku juga harus berjuang untuk membantu keluarga kan waktu itu. Dan dia bilang, gimana Ki cara nge-cover semuanya? Terus gimana impian lo yang lo mau kuliah? Dia bilang kayak gitu. Iya Mbak, aku bilang itu aku gila banget loh. Karena ketika aku di Kalbe, aku banyak dapat undangan lomba, aku nggak bisa, aku harus pilih. Nggak bisa, karena jamnya Kalbe kan kayak jam rumah sakit, nggak bisa. Mungkin itu ya, mungkin kalau jamnya enak atau jam yang bisa diatur mungkin. Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dan ditambah kalau lomba, apalagi pageant itu ada training, ada karantina. Yang harus berapa bulan gitu kan. Jadi nggak bisa. Terus aku bilang, aku waktu itu galau banget gitu ya. Aku bilang, ya Allah, aku resign nggak ya? Aku bilang, ya Allah, tapi ini mimpi Kiki. Jadi aku tuh seling ngelamun sambil zikir. Zaman waktu di Kalbe ya. Aku bilang, ya Allah, tapi aku masih punya rasa penasaran gitu. Dan waktu itu aku udah ngumpulin uang buat DP kuliah. Dan kamu tahu uang itu dikemanain? Buat bayar sekolah model. Gila. Gila sih emang benar-benar. Itu tanpa aku bilang mama aku. Iya, itu soalnya gilanya tuh di situ. Lu nyari duit buat kuliah, udah dapet duit, lu cabut malah buat sekolah model. Ditambah waktu di saat aku kerja di Kalbe, hidup aku udah enak. Aku cuma tinggal kerja, pulang kerja mau shopping, mau makan, mau apa, gaji cukup, ungkang-ungkang kaki doang, maksudnya enak. Terus aku mau kayak gimana, pokoknya enak. Aku bisa mengatur itu semua karena memang penghasilan tetap. Terus aku bisa tahu bulan ini apa, ada bonus ini, ada bonus itu. Terus aku tinggal lebih ya, aku yang ngejar nilai gitu. Dan sebenarnya waktu itu masih sometimes aku foto. Kadang-kadang aku masih foto, jadi ada tambahan lah, kayak kalau libur aku foto. Cuma mau ikut lomba itu susah karena itu ada masa karantinanya kan. Itu sih yang mungkin yang memutuskan untuk resign. Jadi kayak gitu, aku bilang, gila ya, gue berani nggak ya? Tapi gue bilang, masa sih gitu, masa sih? Aku bilangnya gini, 1 bulan itu ada 30 hari, ya kan? Masa sih dalam 30 hari saya tidak bisa berjuang untuk dapat 10 pekerjaan? Aku bilang 10 kerjaan freelance ya. Karena minimal kerjaan freelance 10 aja itu udah dapat 10 juta. Kasar itu, padahal kasar. Lu siapa? Gak ada yang kenal waktu itu Rizky Darta. Lu udah mimpinya begitu. Gila kan? Tapi gue bikin gini kasarnya kayak gitu karena gue yakin bahwa gue punya ability. Kenapa gue nggak bisa? Kata gue. Aku bilang kayak gitu kasar-kasarnya, Ki, kamu berjuang. Oke deh, nggak usah mikir 10 juta dulu. 5 juta. Kamu bisa nggak salah dalam 1 bulan kamu harus dapetin 5 klien? Aku
Aku bilang kayak gitu. Aku nanya kan diri aku bilang oke, bismillah, la haula wala quwata illa billah, aku resign. Itu sempat nggak boleh, gila lu mau jadi apa? Dia bilang gitu kan, hidup lu tuh gini, wah udah nasihatin kan. Udah habis kayak gitu ya udah aku resign. Dan ketika aku resign, tante aku juga ternyata nggak semenakutkan yang aku bayangin. Jadi tante aku tuh nggak sesyari itu. Oh, ternyata Masih support, malah lebih support dia daripada mamaku. Masih enak diajak ngobrol. Tante aku tuh bisa diajak komunikasi dan dia tahu kalau kamu sudah memilih satu jalan, kamu akan bertanggung jawab dengan jalan itu. Tante aku bilang kayak gitu. Jadi kalau kamu memang mau resign. Kata tante aku, oke, aku bilang gitu dan aku resign. Nah, dari situ perjalanan aku mulai barbar, hajar kanan kiri, interview sana sini tanpa ijazah. Tapi aku udah ngerasain pedes, manis, pahit semua kehidupan. Dan aku udah belajar banyak dari Kalbe, terus dari waktu zaman aku lomba dan lain sebagainya, dan aku udah banyak ikut lomba juga. Terus waktu itu 2017 aku ikut Artika Wulandari. Artika Wulandari Beauty Camp. Jadi Artika Sari Devi dan Wulandari Herman. Dan aku terpilih dari satu Indonesia untuk ikut di beauty camp dia. Terus abis kayak gitu aku terpilih juara 1 juga. The best photogenic on every single shoot from way photography. Aku menang itu. Kayak kata aku, oke, gua harus ini nih. Balik lagi, kebiasaan orang Indonesia ketika dia mengikuti sekolah, dia berharapnya gini, gue mau ikut sekolah itu biar gue dapat kerjaan. Salah. Iya, benar. Salah. Yang benar adalah gue ambil ilmunya, gue jadiin batu loncatan supaya gue bisa lebih pede dapat kerjaan. Dan yang ngebuka tuh diri kita sendiri. Gitu. Jangan pernah berharap atau bergantung kepada orang lain. Kalau kita bergantung pada orang lain, kita nggak akan maju. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita bergantung terhadap manusia. Iya, jangan. Jadi lebih baik balik lagi, jadiin batu loncatan. Aku selalu kayak gitu. Jadi aku bilang, oke, aku udah dapat background nih dari Artika Sari Devi. Gue harus makin pede. Gue harus bisa membawa diri aku. Nah dari situ aku belajar how to branding myself. Aku harus lebih percaya diri, aku harus berani ketemu klien, aku tahu gimana cara dandan yang zaman dulu gue kagak ngerti ya kan. Gue cara dandan, cara berpakaian, terus selama di Kalbe juga gue lebih terawat karena kan udah lebih nyaman kan. Nah dari situ kan aku udah mulai ngerti kayak gitu, aku udah mulai pede gitu, secara finansial udah oke. Terus habis kayak gitu aku juga suka belajar, terus aku punya riwayat banyak histori lomba. Kenapa aku nggak percaya diri? Aku bilang kayak gitu, aku harus percaya diri. Kayak gitu, gak boleh aku terbelenggu sama masa lalu aku yang dulu. Aku harus kuat, harus jadiin semua itu batu loncatan. Ya udah, dari situ aku hajar tuh semua. Jadi aku sering jadi freelance PR, freelance public relation untuk perusahaan-perusahaan besar. Itu belajar public relation itu sangat sulit. Itu belajar dari mana? Dari kehidupan. Dari kehidupan. Ya dari semua itu. Jadi gini, aku bekerja sama dengan perusahaan untuk membawakan brand-brand mereka. Jadi mereka punya brandnya apa, jadi aku bantu menjelaskan, atau aku jadi brand ambassador mereka. Jadi nggak cuma model tatat senyum gitu, jadi nggak. Jadi aku belajarin konten dia apa, produknya apa, terus abis kayak gitu aku info ke klien, aku info ke konsumen mereka, tapi secara cantik. Nah biasanya kan bedanya secara indah. Secara cantik biasanya kan sebenarnya ini opportunity yang bagus ya sebelum pandemi, dan kerjanya itu cuannya banyak waktu itu. Jadi di Jakarta itu 1 minggu bisa sampai 4 exhibition loh. Serius? Iya, seminggu itu bisa 4 exhibition beda. Bisa sampai 5 juta. Serius? Iya. Kalau 4 hari ya, sehari itu bisa 1 juta. 4 hari dapat 4 juta. Kadang 3 hari dapat 5 juta. Ya gimana lagi lu ngedealing ke klien, lu dapat berapa? Kayak gitu kan. Tapi untuk proses ke situ itu banyak itu ya. Dan setiap hari jadi makan aku nih, kalau gue nggak lulus interview gue nggak makan. Ya kalau ibaratnya gini, kasarnya ya, maksudnya kan gue dapat kerjaan itu gue harus interview dulu. Orang lain di hidupnya interview cuma sekali, abis itu dia udah tenang, masuk kantor kan, udah tenang. Kalau gue enggak, otak gue interview hari ini, gue udah mikir kerjaan yang besok, gue interview kemana lagi. Harus kayak gitu, harus otaknya harus ganda. Gila. Iya, jadi lu udah punya plan. Iya, jadi sekarang A, besok minggu lagi? Depan harus mikir lagi. Besok hari ini ada pameran A. Aku harus tahu nih minggu depan itu ada pameran apa lagi dan prospeknya kemana. Yang pegang siapa IO-nya atau enggak karena kita kan ada grupnya kan. Nah dari situ awalnya lomba-lomba gitu kan, terus habis itu kita dapat grup, dapat channel, dapat klien gitu, dapat info. Banyak banget kayak BTN, Panin, terus apalagi ya Skyjset Corporation. Habis itu semua brand mobil aku udah, Pertamina, Yamaha, Daihatsu, Suzuki. Aku udah masukin semua.
kayak gitu. Gue mimpi apa podcast sama kakak Rizky. Jadi waktu itu sebelum pandemi itu kerjanya dari situ. Model itu pencitraan aku bilang. Maksudnya model itu hanya kerja cantik, kerja otaknya itu di belakang, makanya banyak yang bingung kan, Rizky kerja apa sih? Tapi aku nggak banyak share. Maksudnya nggak, orang-orang deket tahu, tapi orang-orang yang kelihatan jauh kan aku aku jarang memposting kehidupan pribadi ataupun prestasi. Nggak semua prestasi aku upload gitu, nggak semua gitu. Ya udah aku makan dari situ. Jadi kerja sama brand besar, abis kayak gitu interview gitu, terus dapetin budget yang bagus, dan ditambah aku dapat bonusnya adalah aku bisa keliling Indonesia sampai ke Makassar, ke Mamuju, Jogja, Bandung, semua, Pandeglang, Banten, pokoknya keliling Indonesia. Udah semua tuh ya? Iya udah semua gitu, karena bonusnya adalah itu. Jadi aku bilang, ya Allah, aku selalu bilang saya spesial, saya kuat, saya pintar, saya kreatif, saya bisa, aku bilang gitu. Dan aku punya Allah sayang sama aku, karena aku bilang aku harus bisa memampukan diriku, memampukan keluarga aku bilang kayak gitu. Dan udah kayak gitu, aku punya pengalaman menarik nih. Jadi waktu itu aku interview, ini sedikit ya, karena pasti banyak banget yang sekarang lagi cari kerjaan. Iya. Bener nggak sih? Terus banyak yang bingung dan lain sebagainya. Be special, you need to find something special on yourself gitu kan. Jadi waktu itu aku interview sama perusahaan Jepang namanya Sky Jisat Corporation. Jadi dia itu perusahaan satelit di angkasa. Jauh lagi. Dan jangan salah ya, jadi belajarnya capek. Bisa tiba-tiba dari brand otomotif, aku tiba-tiba ke satelit. Dari satelit, aku bisa langsung ke listrik. Emang gila, sableng. Terus tiba-tiba aku langsung ke UMKM. Jadi emang otaknya harus muter kayak belajar. Tapi karena aku senang belajar, jadi ya udah aku jalanin. I'm so happy. Maksudnya aku senang banget gitu. Aku senang banget. Jadi ya udah. Dan waktu itu brandnya itu adalah satelit Jepang yang dipasang di Indonesia, di Papua, dipasang di Papua. Nah, kliennya orang Jepang datang, terus habis gitu bayangin ya, kita interview, layarnya segede gaban di perusahaan Jepang. Jepang itu orangnya pinter, disiplin, bersih, rapi, teliti. Gua aja masuk langsung minder cuy, ya kan. Dan habis itu, jadi setelah interview akhir, mereka pilih dua kandidat. Yang satu Rizky Darta, lulusan SMA aja nggak punya ijazah. Yang satu lulusan London School. Wow. LSPR. Yang bahasa Inggrisnya Masya Allah, indah sekali. Sedangkan saya, maaf ya, bahasa Inggris saya itu sembarangan. Maksudnya aku karena memang nggak kuliah ya, jadi aku nabrak, hajar gitu kan, bahasa Inggris aku hajar gitu kan. Yang penting wong Londo ngerti bahasa gue gitu kan gitu. Jangan ditiru, harus belajar. Nah, jadi ada anak LSPR sama gue, Rizky Darta. Gue duduk nih, balik lagi ya, ketika interview kita harus belajar membaca situasi. Kita harus lihat lawan kita pinter apa, dan kamu harus melihat diri kamu, harus get real. Gue goblok, dia apa? Goblok di bahasa Inggris. Ngapain lu ngomong pakai bahasa Inggris? Itu namanya goblok, ya kan? Bahasa bunuh diri, ya kan? Dia ngomong bahasa Inggris. Oke. Terus aku bilang, lihat kan, dan ternyata si Jepangnya juga, jadi yang ngomong bahasa Inggris juga itu ditranslate ke bahasa Jepang oleh si translator. Jadi si orang Jepangnya juga nggak fluent Inggris. Nah, celah gua, kata gue gitu. Tapi kliennya banyak yang direktur utamanya datang semua bawa orang Indonesia. Oke, tahu nggak yang aku lakuin apa? Jadi ketika presentasi awal saya menjelaskan semuanya pakai bahasa Indonesia dengan cantik. Dengan tersusun rapi, dengan cantik. Terus abis kayak gitu aku nge-branding diri aku siapa sih, pengalaman aku apa aja, apa yang aku udah achieve. Terus abis kayak gitu, kalau interview tatap orangnya, Pak, saya mau belajar dengan Bapak, izinkan saya bergabung dengan perusahaan Bapak. Abis itu dia luluh. Ya, ada juga orang kalau interview, iya Pak, jadi dia agak menunjukkan. Iya. Kalau kita nggak percaya sama diri kita, gimana klien mau percaya sama kita? Iya, pede aja, hajar aja, nggak masalah. Tapi habis kayak gitu, setelah itu, habis gitu dipanggil yang kedua. Jadi waktu itu yang lawan pakai bahasa Inggris, gue pakai bahasa Indonesia, tapi aku dengan PD-nya aku mempresentasikan produk mereka, aku belajar sedikit tentang satelit dan lain sebagainya, aku presentasiin semua. Yang bahasa Inggris pun akhirnya keterlibat juga. Ya kan, karena mempresentasikan hal kayak gitu, bahasa Inggrisnya juga susah. Pronounce-nya beda gitu. Jadi daripada pronounce gue jelek, ya udahlah kayak gitu, Indonesia aja. Dan ketika itu, tau nggak, aku udah bilang gini, ya Allah, ya udahlah, aku sadar diri lah, cuma anak lulusan SMA, ya gue gitu kan, cuma anak lulusan SMA, ya udahlah, yang penting gue udah mencoba yang terbaik gitu kan. Aku dapet telepon, Mbak Rizky, kita meeting lanjutan ya.
Alhamdulillah Akhirnya diterima. diterima, yang LSPR nggak keterima. Dan habis itu baru ketika yang datang kedua ngobrol santai, ngopi santai, baru pakai bahasa Inggris karena udah cair kondisinya. Oke, karena udah enak. Karena ketika gini, sepintar apapun orang, walaupun bahasa Inggrisnya sebagus apapun, direktur utama di depan, orang Jepang di depan, ini yang punya saham di depan, ngedrop. Ujung-ujungnya apa, pakai bahasa Indonesia aja udah kan, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Nah dari situ kenapa melihat celah, gue jadi diri gue, dan gue percaya diri, dan habis itu gue meyakinkan bahwa gue adalah orang yang patut di hire sama dia. Sampai sekarang kliennya baik sama gue, dia udah balik gara-gara pandemi, dia balik ke Jepang. Mungkin setelah pandemi ini mungkin dibalik lagi. Iya, jadi dari situ aku dapat opportunity itu, dan semua karyawan Jepangnya baik dan sayang sama aku, gitu. Dan yang dilihat bukan ijazah yang di meja, enggak. Jadi kalau kalian punya, maksudnya kayak yang, aduh aku cuma pegang SKL, aduh aku punya ijazah tapi nilai aku nggak bagus, jangan nggak percaya diri, jangan minder, karena itu balik lagi ke diri kita. Harus semangat. Jadi kita harus belajar memampukan diri kita dan membuat orang percaya dengan kemampuan kita. Oke, Kak, nih yang setelah dari yang tadi cerita, gue sempat penasaran dengan ketika kakak jadi pemain sinetron itu gimana ceritanya? Itu lari juga ke situ ya. Jadi awalnya sebenarnya ceritanya itu belum selesai. Aku masih jadi perwakilan. Berarti masih dari situ masih belum selesai. Dulu. Oh, enggak, bukan gitu. Jadi dari situ, jadi aku kerja di perusahaan-perusahaan, jadi PR, jadi freelance PR, jadi ambasador, lomba-lomba dan lain sebagainya masih. Kalau dulu lomba-lombanya kan instansi, sekarang lombanya antar perusahaan, kayak gitu kan. Udah selesai itu, aku masih ikut lomba tuh, pageant jalan terus. Aku sampai terpilih sebagai perwakilan Indonesia ke Cina selama 1 bulan. Jadi Miss All Nation Indonesia di Nanjing, Cina. Kalau nggak salah pernah di-upload di media sosial. Iya, aku upload yang itu. Iya. Oh iya bener. Itu yang dari situ. Itu jadi apa? Aku jadi Miss All Nation. Jadi perwakilan Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Cina, dan juga kayak pertukaran budaya gitu, tentang emansipasi wanita. Kita kan punya Raden Ajeng Kartini. Jadi di sana kita saling bertukar nih tentang emansipasi wanita kayak gitu. Itu kesulitannya gimana? Untuk bahasa ya? Bahasanya alhamdulillah. Jadi aku sempat minder ya. Balik lagi aku sempat minder gini. Bahasa Inggris. Jadi dulu itu sebenarnya udah beberapa kali diundang untuk kayak gitu. Jadi dulu tuh pernah ke Singapura dan Bangkok untuk jadi speaker gitu, untuk menjadi pembicara. Cuma aku masih minder. Aku bilang kayak gitu. Cuma karena bahasa Inggris aku masih berantakan gitu kan. Terus aku nggak mau dulu. Tapi yang waktu Miss All Nation aku udah nggak ada waktu mundur. Jadi dia udah masukin nama aku masukin nama aku dan udah proses semuanya. Jadi aku udah hajar gitu kan. Tadi aku minder, aduh aku bisa nggak ya ngomong gitu. Aduh aku gimana ya? Ternyata lancar loh. Asik-asik aja. Serius? Iya. Dan bahkan ada beberapa kayak Afrika sama Thailand, dia ngomongnya pakai bahasa isyarat. Serius. Dan aku bersyukur ternyata seru juga, dan mereka tidak mempermasalahkan bahasa Inggris aku, dan mereka sangat welcome. Kalau di Indonesia, kalau salah pronunciation mereka akan ngejudge gitu kan. Kalau aku ngomong Jawa, ilatnya Jawa. Pronunciation tuh cara pengucapan ya, nadanya, aksen. Nah, aksenku kan Jawa, nggak mulus kan. Mereka nggak peduli, yang penting komunikasi lancar. Dan selama sebulan itu seru banget. Selama sebulan itu, dan aku sampai dapat predikat Miss All Nation Friendship 2019. Jadi putri persahabatannya. Karena aku bisa merangkul 30 negara, aku bisa bersahabat dengan 30 negara, aku bisa merangkul klien, terus habis kayak gitu berbaik. Maksudnya dengan semuanya ya, bisa berhubungan baik dengan semuanya. Kayak gitu. Dan itu nggak gampang banget. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih. Satu bulan aku sampai merinding. Jadi aku masih ingat, aku itu aku bilang ke diri aku, jadi aku itu di aula besar di Cina. Jadi aku gini ya, aku sampai merinding adalah belajarlah sampai ke negeri Cina. Iya. Aku balik gitu. Terus aku bilang, ya Allah baik banget sama Kiki. Aku bilang gitu. Kiki sampai waktu itu Kiki aja ke Bangkok, Kiki nggak mau ikut karena Kiki ngerasa minder. Tapi Allah bilang, kamu bisa Ki. Jadi Allah jeblokin langsung udah masuk nominasi gitu. Nominasi masuk, terus habis itu jadi finalis gitu kan. Udah langsung kata Allah, ini udah emang saatnya kamu gitu. Kamu nggak usah ini lagi, hajar gitu, hajar. Dan waktu itu cuma ada waktu sebentar. Untuk prepare itu aku ada sebentar, tapi
bersyukurnya. Makanya pentingnya berhubungan baik kepada semua orang. Itu sponsor dari Kalimantan, dari Jawa, dari Nganjuk, dari Bandung, semua kirim baju sampai rumah sampai mama tuh bingung ini paket apa lagi, sponsor baju. Karena selama 30 hari itu kan harus ganti-ganti baju kan, kebaya lah, dress lah, evening gown lah, dan lain sebagainya. Sampai Mbak Artika Sari Devi, makasih banget, itu bantu aku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sesayang itu, sebaik itu. Dan banyak banget semua desainer. Terus ada lagi Mas Aris sampai ngebikinin nasional kostum yang keren banget. Jadi aku bilang, ya Allah, ternyata kerja keras, kejujuran, terus abis kayak gitu tekad yang baik, dan kita mau berbuat baik sama orang, itu Allah akan ngasih. Yang terpenting tetap Iya, dan Allah tuh kayak, padahal waktu itu aku minder, ini gimana, gue mau ke lomba internasional loh, dari semua evening gown dan lain sebagainya, siapa yang support, tapi itu kayak dan waktu itu aku sholat duha, aku bilang gitu, ya aku mau ngebatalin. Jadi waktu itu aku mau ngebatalin, aku bilang, ya Allah, kalau sponsor aku nggak approve, saya nggak berangkat. Karena waktu itu, karena aku punya kewajiban. Jadi mama aku, adik-adik aku kan dari aku semua. Kalau aku pergi 1 bulan, mereka siapa yang ngasih makan? Nggak mungkin kan? Iya, aku tinggalin. Jadi tabungan yang aku punya, aku kasih ke mereka untuk mereka hidup. Iya, sama aku di Cina. Tapi jadi kalau misalnya aku nggak dapat sponsor, berat juga. Jadi aku bilang, ya Allah, aku sholat duha waktu itu, aku bilang, ya Allah, kalau emang ini jalan saya, kasih aku jalan. Kalau enggak, aku ikhlas. Aku bilang kayak gitu, aku ikhlas ya Rob. Selesai sholat doa, aku dapet telepon, demi Allah, Ki, sponsor approve. Kekuatan itu yang benar-benar kayak kerja keras, doa, dan kayak, oh ya Allah, alhamdulillah, gue berangkat. Gitu. Dan banyak banget cerita-cerita yang luar biasa di Cina yang ya ampun, aku merinding, apalagi ketika disebut Indonesia itu kayak yang ya Allah, kayak gitu, seneng banget gitu, kayak ternyata impian aku gitu. Aku selalu dulu mimpi ya kan, aku nggak mau cuma lomba di nasional doang, ya Allah, aku pengen internasional. Tapi cuma mimpi, tapi Allah buktiin loh. Jadi, dan dulu aku bilang, kata mama aku, ma, aku nanti kalau jadi pembicara, aku bilang gitu ya, aku dibayarnya jutaan, aku bilang. Terjadi, ketika aku kerja sama perusahaan, aku juga jadi MC, bayarnya kan jutaan juga. Itulah kekuatan ketika kita ngomong sembarang, itu omongan tuh bisa jadi doa. Dan mama aku nggak percaya. Dan waktu itu mama aku sakit, masuk rumah sakit, mama aku bilang minta maaf sama aku. Jadi mama aku momen yang paling isek mama aku bilang kayak gini, Ki, maafin mama ya, dia bilang kayak gitu, maafin mama ya, dulu jahat sama Kiki, kayak gitu. Terus saya bilang, halah enggak, dia bilang kayak gitu. Dan di situ aku bilang aku support semua keluarga, dan aku bilang aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku pengen punya keluarga yang harmonis. Aku ingin menunjukkan cinta kasih tulus pada keluarga. Udah itu sampai sekarang gitu, jadi semua dari tanggung jawab aku, semua dari pundak aku. Jadi aku berpikir ketika aku melakukan sesuatu, ada mereka, untuk mereka juga kayak gitu. Dan sampai sekarang banyak hal-hal berat yang masih harus aku lalui, tapi aku berusaha untuk kuat kayak gitu ya. Ketika masalah yang kita hadapi yang di belakang sangat berat dan sangat sakit, ketika ada masalah di depan, insya Allah kita udah ngalamin. Makanya dari waktu itu ketika bisa ke Cina gitu, gak pernah mimpi gitu. Rizky, bayangin ya, Rizky Darta lulus SMA aja enggak, lulus tapi nggak punya ijazah, cuma pegang SKL, bisa ke Cina gitu. Terus bisa bicara dengan bos-bos besar, direktur, pemegang saham dan lain sebagainya, yang mereka pinter-pinter banget, sedangkan saya apa gitu. Saya apa gitu. Tapi balik lagi, bekerja keras, mau belajar dan membuka diri untuk ilmu baru. Iya, membuka diri untuk ilmu baru, dan sama ya, kalau kita nggak mencoba kita nggak akan bisa. Karena terbiasa. Nah, selama di Cina tuh gimana Kak orang-orang sini? Nah, pergi ke Cina itu beda kalau kita pergi ke Singapura, pergi ke Bangkok, karena mereka negara-negara yang terbuka sama turis. Kalau di Cina itu ketat banget. Serius? Iya, mereka tuh nggak welcome ke turis. Sangat-sangat ketat, bahkan kita tidak diperbolehkan keluar dari hotel tanpa pengamanan atau tanpa ditemenin, karena takut sesuatu terjadi gitu. Dan mereka tuh, tapi sebenarnya di satu sektor ada yang memang, kalau di satu yang udah disediakan sih memang ramah, tapi memang mereka tuh nggak terbuka. Dan sangat, ketika di bandara aja capek banget ngecek itu, sampai semua dibuka, boot semua dibuka gitu, karena memang ketat banget, seketat itu. Dan waktu itu handphone aku diblokir, karena waktu itu aku kan
saking repot ngurusin semuanya sampai aku lupa ngurusin VPN. Jadi aku belum dapat VPN, terus nomor aku yang Indonesia diblokir. Jadi kalau di sana WhatsApp itu kan nggak bisa. Oh gitu. Iya, WhatsApp, Instagram yang dari Google itu nggak bisa, nggak boleh. Mereka punya aplikasi sendiri di negaranya. Semaju itu berarti. Iya, dan mereka tuh tidak, jadi mereka membuat aplikasi yang mereka buat sendiri ya buat negaranya, nggak mau pakai punya orang lain. Jadi sangat tertutup, setertutup itu gitu. Dan 1 bulan itu aku survive, aku belajar, aku happy, aku bener-bener menikmati setiap masa itu. Dan memang nggak banyak bisa komunikasi sih, karena waktu itu memang aku udah dapat VPN pun internet dibatasin. Jadi karena mereka pengen kita fokus ke materi dan lain sebagainya di acara kan. Jadi ya udah, jadi kayak aku bersyukur banget. Aku bilang ya Allah terima kasih. Satu lagi mimpi aku, Allah sayang sama Kiki. Allah aku bilang nggak mungkin tapi Allah bilang mungkin, dan aku bisa sampai ke Cina gitu. Dan itu kayak Cina loh gitu kan, negara sejauh itu gitu. Iya, yang kita denger di sekolah menuntut ilmu ke Cina, ya itu Kejadian aku berangkat ke Cina dan oh ya Allah alhamdulillah kayak gitu. Kan di Cina tuh yang aku tahu sangat sulit gak sih nyari makanan untuk yang halal? Sulit ya, tapi karena memang panitia tahu ada yang memang Islam, Muslim. Jadi mereka menyediakan itu. Tapi tetap aja di meja itu ada yang babi, ada anjing, terus ada juga kucing waktu itu. Terus habis itu makanannya juga aneh-aneh. Makanannya tuh kalau asin banget, kalau manis banget. Kalau misalnya hambar, bener-bener hambar gitu. Oh nggak cocok lah ya sama lidah Indonesia nggak cocok. Cuma di waktu itu tuh yang agak enak itu cuma sapi kecap, kayak sapi terus dikasih kecap asin kayak gitu. Jadi aku waktu itu seminggu terakhir kayaknya, aku tuh cuma makan kayak kuahnya sama si nasi doang, sama si nasi itu. Sama pernah waktu itu dibikinin nasi goreng aja udah seneng banget. Nemu nasi goreng sama telur ceplok itu seneng banget. Jadi lucu waktu itu. Jadi memang karena aku diajarkan untuk ramah dari zaman dulu ya. Jadi aku selalu bilang kalau mbaknya datang, makasih ya, makanannya enak. Iya itu. Aku selalu kayak gitu, makasih ya, hi good morning kayak gitu. Aku selalu bilang hi pagi. Aku menyapanya kayak gitu bagus. Terus tiba-tiba chefnya nongol. Jadi chefnya itu masuk ke table aku dan dia bilang yang mana Indonesia, dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang hai selamat pagi, dan aku dibikinin nasi goreng karena mereka merasa mereka diapresiasi gitu. Dan kayak gitu, oh ternyata aku dinotis gitu, sampai kayak sponsornya juga. Terus dia bilang kayak gitu, mana sih Indonesia gitu. Nah di saat kita lomba kita harus menjadi spesial, bukan fake ya, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Dan kita harus mencari kayak kelebihan kita tuh apa kayak gitu. Terus kita juga harus siap sama 24 jam. Kalau karantina tuh kayak gitu, sama 24 jam kita harus cantik, harus banyak banget lah, apalagi dengan orang-orang lain yang lebih cantik dan pintar dari kita. Jadi kita harus menemukan diri kita yang spesialnya tuh di mana sih. Tapi tetap nggak boleh fake, harus dari hati. Ya harus jadi diri sendiri. Kan ada orang juga bisa menilai lah mana yang benar, mana yang real, mana yang enggak. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi tuh Kak. Yang aku tahu kan, aku pernah lihat nih Kakak nih jadi apa, pemeran utama ya, Adinda. Apa sih itu ceritanya gimana sih Kak? Nah jadi Allah Maha Sayang lagi. Dulu banget aku pernah bilang, aku pernah mimpi, ya Allah aku pengen deh masuk TV. Aku pengen deh muka aku ada kecil di bioskop, aku bilang gitu. Aku pengen deh muka aku tuh ada di layar. Jadi kalau lagi nonton bioskop nih, kapan ya muka aku ada di layar gitu ya. Suka ngambil kapan ya. Jadi kan kalau kita masuk bioskop ada frame ya, frame foto gitu. Kapan ya aku pengen jadi orang yang kecil aja di situ gitu ya. Nama aku ada kecilnya. Tapi Allah tuh sayang lagi loh. Dikasihnya isinya gede banget foto aku. Iya, jadi pemeran utama. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi waktu itu aku pernah pemotretan di Baduy. Aduh. Dulu kan pemotretan di Baduy. Jadi di Baduy itu kan suku dalamnya warga Banten. Nah, dari situ aku ketemu namanya Mas Dedi. Mas Dedi itu desainer yang support Saijah dan Adinda. Mungkin Mas Dedinya juga nggak ngeh kalau aku tahu Saijah dan Adinda dari dia, karena aku cuma buka Facebook dia, nggak sengaja ada produser yang lagi cari talent dengan karakter yang seperti aku kayak gitu. Dan aku ngerasa ketika aku baca, kok ini kayak diri aku ya kayak gitu. Dia harus bisa bahasa daerah gitu kan, bahasa Sunda, bahasa Jawa.
bahasa Sunda, dan aku bisa bahasa Sunda dan juga bisa bahasa Jawa. Oh, dua-duanya? Dua-duanya aku bisa. Terus habis kayak itu dia cari yang rambutnya panjang, kulitnya eksotis. Terus habis kayak gitu dia ada beberapa karakter yang memang masuk ke aku, dan aku ngerasa kayaknya ini pas deh. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang tapi mungkin nggak ya, kata aku kayak gitu, karena memang dia buka casting di beberapa kota. Selalu ya? Selalu pede, tapi di akhir ini mungkin nggak ya, selalu seperti itu. Karena balik lagi, kita tetap jadi orang harus rendah diri, nggak boleh. Katanya kualat, dan aku selalu orangnya nggak berani. Kenapa aku jarang posting? Kadang-kadang aku takut nih, kayak misalnya kenapa sih Rizky nggak pernah posting? Kadang-kadang aku takutnya apa? Kadang-kadang ngerasa nggak sih kalian? Kadang-kadang gini, kalau ketika kita pamer sesuatu malah kita gagal. Bener gak sih? Ya, ada ketakutan seperti itu. Jadi ketika kenapa sih diem tiba-tiba menang ini, tiba-tiba menang ini, tapi prosesnya nggak diceritain gitu. Nggak banyak omong tapi tahu-tahu ada hasil. Iya gitu. Sebenarnya aku sedang belajar untuk mulai kayak posting sedang belajar. Cuma dulu tuh suka ada kerasa, aduh takutnya malah gagal gitu kan. Takutnya udah, ih gila ini sombong duluan, belum apa-apa udah sombong gitu. Padahal niatnya kan berbagi gitu kan. Tapi aku sedang belajar untuk mulai berbagi. Terus habis gitu aku kontak tuh nomornya, dia casting di beberapa kota kan. Aku bilang ya Allah bisa nggak ya. Habis itu akhirnya aku ikut casting, balik lagi kan, interview lagi. Hidup gue nggak jauh dari interview, orang setahun sekali, gue hampir setiap hari. Tapi kepikiran nggak, maksudnya kepikiran nggak jadi pemeran utama? Enggak sih awal. Dengan kriteria yang tadi disebutkan itu, pikirannya jadi apa juga? Mungkin yang penting ikut aja dan ada di layar itu ya. Tadinya gini, karena memang waktu di open casting itu memang cari pemeran utama. Oh gitu. Jadi pilihannya adalah keterima atau enggak sama sekali gitu. Jadi ya udah, abis kayak gitu aku ketemu sama produsernya, sama anak-anak krunya, seru banget. Mereka kayak keluarga, dan mereka produsernya bilang ketika saya ngeliat kamu, saya ngeliat Adinda. Dia bilang kayak gitu, maksudnya ngelihat sosok yang memang dia cari kayak gitu. Terus dia bilang, dan aku bilang ke Mas Darwin, ya ayo kita bikin film yang bagus, aku mau belajar dari Mas Darwin. Aku selalu bilang seperti itu, bahwa saya mau belajar. Jadi jangan pernah menutup diri untuk tidak mau belajar. Itu kunci ya, itu bagus banget. Jadi siapapun kita, maupun kita udah ikut apapun gitu, saya mau belajar, saya mau gelasnya tuangin dulu, kosongin, ambil ilmu lagi. Gue setuju sama itu. Kebanyakan orang ketika dia udah ngerasa bisa, dia akan sombong. Ibarat kata kalau gelas kosong itu mau diisi apapun enak. Iya. Mau diisi air putih ya putih, mau ditambahin kopi juga kopi. Iya. Tapi kalau ada isinya bingung gitu apa. Jadi kadang kita harus ngosongin gelas kita. Iya. Kita harus memulai lagi. Jangan takut memulai dari nol. Kadang-kadang aku suka lucu nih. Misalnya aku sering ya di posisi itu, kadang-kadang lucu. Ada orang yang misalnya kita di satu lingkupan, ini orang udah sombong banget, sombong abis. Padahal saya tahu gitu background dia, saya tahu di lingkungan itu tuh kayak gimana dia tahu, dan aku udah lebih dari itu. Tapi saya nggak peduli, saya tetap saya merendah aja. Dan saya seru dengan itu, karena saya melihat kesombongan orang yang ya udah biarin aja dia hidup dengan kesombongannya gitu. Tapi dengan dari situ akhirnya jatuh gitu. Harusnya apa? Kosongin dulu gelasnya, sabar. Hidup tuh harus alon-alon. Kosongin, cari ilmu lagi. Jadi enak gitu. Merasa bete gak sih kalau ngeliat orang tuh, istilah saya gini, gue tau lu siapa, ketika lu jadi siapa, terus lu sombong kayak gedek gitu ya. Iya, tapi aku bilang gini, orang punya nah aku tipe orang yang semenjak, karena aku punya maksudnya banyak masalah yang terjadi di hidup saya, dan aku udah kenyang banget dengan seperti itu. Aku selalu bilang bahwa setiap manusia punya tanggung jawab akan hidupnya sendiri. Jadi kalau dia mau jadi apa, silahkan, itu hidup dia. Iya. Jadi kita cukup memperbaiki diri kita aja dulu. Jangan kepo urusan orang, jangan ngejudge orang dulu, benerin dulu diri kita. Kalau orang itu memang meminta pertolongan sama kita kasih masukan. Kalau orang itu udah menutup diri, nggak usah. Karena ada orang-orang yang udah langsung dongak, nggak mau diomongin. Bener kan? Jadi ya udah, biarin aja. Dia dengan caranya hidup, kita dengan caranya kita perbaiki diri kita aja lah. Ya ketika dia jatuh ya kita ngeliatin aja sambil makan goreng. Nah, kembali lagi yang tadi masalah film. Nah, ketika kakak akhirnya keterima jadi pemeranan ini tuh gimana kak? Seneng banget sih, satu pengalaman yang baru. Tadinya tuh aku nggak nyangka bahwa film Seja dan Adina itu akan besar.
Jujur aku nggak akan nyangka karena ini adalah film indie sebenarnya, tapi Mas Darwin Mahesa menggarapnya dengan cermat dan dengan cerdas dan sampai akhirnya kita dapat sponsor dari dinas kebudayaan. Udah sampai ke dinas kebudayaan. Ya, dinas kebudayaan pun membantu produksi Seja dan Adinda dan akhirnya menjadi kebanggaan kota Cilegon ya, Banten dan sekitarnya bahwa film ini adalah budaya yang memang harus dibanggakan gitu. Jadi dari situ yang oh berarti bener ya, balik lagi ketika kita berniat tulus yang laku yang terbaik gitu, Allah akan ngasih yang terbaik juga gitu. Terus ketika pertama kali aku ditawarin sama Mas Darwin, aku selalu bilang dari awal ketika proses film pun aku bilang bahwa sesakit-sakit apapun nggak apa-apa, mau sakit, mau capek, mau hujan, bodo amat, yang penting hasilnya bagus, aku bilang kayak gitu. Jadi waktu film itu banyak banget, jadi kayak kita tuh harus syuting hujan-hujan, terus habis kayak gitu karena memang kita harus kejar kan matahari, terus kita juga harus kejar situasi hujan dan lain sebagainya. Kadang walaupun masih hujan tuh sambil hujan-hujanan kita masih take. Terus habis kayak gitu waktu itu pernah, itu adalah hari terakhir kita karena kan ada izin tempat kan, itu di Cipta Gelar, itu hari terakhir adegannya aku harus naik kebo, sedangkan kebonya lagi ngamuk. Duh, susah tuh ya. Susah. Terus habis kayak gitu, tapi kita nggak punya pilihan lain karena hari itu hari terakhir dan kita harus dapat frame itu. Terus gimana dong Ki? Udah nggak apa-apa, kebonya bawa sini. Ya udah nggak apa-apa, bisa Ki. Ya udah kita coba aja gitu. Nah aku tuh kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus ya, begitu kan. Nekat banget gitu kan. Naikin, tahu nggak apa yang terjadi? Dinaikin, ayo cepet, shoot aja kataku gitu. Aku kan gitu kan, udah shoot aja, roll aja Kipro kataku gitu kan. Itu kebonya lagi ngamuk, aku kebanting. Serius? Iya, sampai kebanting. Terus saya begitu, gimana lagi? Lanjut. Itu yang mungkin yang sering juga ngeliat, nggak, maksudnya begitu niat untuk belajarnya. Iya, jadi ya aku selalu bilang nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa capek, yang penting hasilnya harus yang terbaik. Karena usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Yang menarik ketika syuting Adinda itu lagi ada di mana? Ada di mana nih? Maksudnya kayak kan ada beberapa scene kan, ada di Pulau Jawa. Nah, itu yang menarik itu ketika Di Cipta Gelar. Ya, banyak sebenarnya waktu yang adegan kebo itu di Cipta Gelar. Terus abis kayak gitu aku pernah disengat ubur-ubur juga, satu muka rusak. Bengkak dong. Bengkak rusak. Lagi adegan lagi apa? Adegan yang nyelam. Oh, di nyelam. Ada adegan nyelamnya. Jadi adegan berenang gitu, kayak snorkeling gitu. Terus abis kayak gitu ada beberapa pemain yang kena tapi di tangan. Nah, aku nggak ngerti aku alergi atau kena ubur-ubur karena aku beda sendiri. Jadi muka aku tuh tambah jam, tambah merah. Terus satu muka tuh bentol-bentol, gatel, perih dan risih banget. Terus habis gitu kita di tengah pulau yang nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter. Ya udah cuma bisa diem dan besoknya untung pulang. Jadi waktu itu di Banten nama jalannya kayak di Anyer gitu, kita langsung ke rumah sakit, langsung suntik gitu. Dan aku nggak ngeluh dan aku tetap nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus. Iya, itu ya resiko. Iya, resiko sebagai pemain sinetron atau apa ya, itu mau jadi resiko, bukan cuma pemain sinetron juga, bahkan kru-kru filmnya pun pasti banyak cerita. Dan aku senang banget adalah di film Seja Adinda, kru-krunya udah kayak keluarga sendiri, jadi kayak saling support. Jadi kita bener-bener kayak kita bener-bener berkarya gitu, kayak kita sama-sama capek, sama-sama mau ngasilin yang terbaik. Itu prosesnya dari tahun berapa? Sebenarnya apa sebelum pandemi berarti kan? Sebenarnya film itu udah sebenarnya dari 2019. Kita tuh udah reading di KJ, udah proses pemilihan pemain dan bersyukur banget Allah tuh maha sayangnya ya, aku bisa main sama orang-orang yang senioran. Aku kan baru ya, kayak Jajang Sinur. Banyak artis-artis senior. Iya, jadi aku bersyukur banget dikasih kesempatan untuk satu frame sama orang-orang yang udah senior banget di film kayak Bunda Jajang Sinur, Abah, Arswendi Nasution, terus abis kayak gitu banyak pemain-pemain yang memang udah ini. Iya, gitu kan aku bersyukur banget. Dari situ aku jadi ambil kesempatan bahwa ini opportunity aku untuk belajar gitu. Jadi aku bersyukur banget. Jadi buat kalian jangan lupa nonton ya. Pertama kali itu ada di mana sih? Sebenarnya kemarin itu kita putar di Cilegon dan juga Banten. Untuk di Jakarta dikarenakan pandemi, jadi kita belum dapat izin untuk gala premier di Jakarta. Coming soon ya, jangan lupa. Asik sih. Sebenarnya banyak hal menarik sih Kak di yang kita ceritakan. Nah, cuman berhubung juga kita udah
malam juga kali ya? Iya. Udah malam juga. Kita udah berapa jam? Udah berapa jam? Memang kisah hidup aku tuh panjang banget. Iya, udah berapa? Dan ini masih banyak yang belum diceritain, jadi memang terlalu panjang. Jadi Terlalu panjang nih. Nah, yang sebelum aku tutup nih, ada gak Alfi? Tahu sebelum aku tutup, kakak ada IG? ada Apa kak? Rizky Darta. Rizky Darta tuh. Bisa langsung follow. Follow. Nah, ada gak hal yang belum tercapai untuk saat ini kak? Jadi aku punya impian lagi bahwa jadi aku mimpi ya, selalu dari awalnya dari mimpi. Aku bilang ya Allah, sebelum usia 25 tahun saya mau punya rumah. Aku bilang gitu, aku harus punya rumah buat mama. Dan alhamdulillah Allah Maha baik lagi, usia 23 tahun aku udah bisa beli rumah. Allah sayang kerja keras dan gigi. Jadi enggak dia di usia 23 dia bisa beli rumah, enggak tahu-tahu beli rumah, prosesnya tuh Panjang banget. panjang. Thank you banget nih Kak. Iya, dan Udah- sekarang lagi fokus untuk kayak yang tadi Darta Group. Jadi Oh, itu Darta udah Group itu ya? iya, jadi karena memang itu adalah impian masa kecil ya, zaman-zaman ya Allah pengen deh kayaknya punya perusahaan, tapi balik lagi ini adalah mimpi yang menjadi doa yang emang aku juga nggak tahu gimana caranya, mungkin dengan keajaiban Allah, jadi aku sedang fokus ngembangin itu. Dan itu perlu doa yang panjang, jadi doakan ya. Cantik, Amin. talent, Amin. usia 23 udah punya rumah, Amin. sekarang lagi ngerilis apa perusahaan. Amin. Gila sih, Amin. hebat banget, inspirasi banget. Amin. Kak, tumben nih Poya dapat banyak inspirasi. Amin. Sangat jarang nih. Kak, thanks banget ya udah Sama-sama, mau Poya. datang di podcast gua. Makasih banget, sukses terus. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Semoga Poya. pandemi ini juga cepat berakhir. Semangat ya. buat semuanya. Di saat pandemi ini kita memang dituntut untuk sabar, kreatif. Karena kalau kita nggak kreatif, kita nggak makan. Jadi memang anggap aja Allah sedang memberikan kita ujian baru, di mana kita harus lebih kreatif dan jangan khawatir, rezeki itu udah Allah atur. Yang penting kita jemput, semangat jemputnya. Semangat. Semangat. Thank you. Thanks juga buat sahabat-sahabat Poya yang udah nonton video-video gue sebelumnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah. Dah.